Oi, Mina. Balik lagi di channel kita. Yang dimana membahas manga terbaru One Piece di chapter 1055. Oke, Caca Dewi, kita mulai dari pertarungan para samurai. Para samurai dengan dulu pertama admiral. Di chapter yang manga 1055 ini judulnya adalah era baru atau new era. Bukan sepatu loh ya. Era baru, era baru bukan sepatu ya gitu. Di awal kita melanjutkan di chapter 1054 ke 1055 tentang pertarungan antara pasukan samurai yang ada Denjiro, Inuarashi, Nekomamushi, Shinobu, dan juga ada yang Raizo, Yamato, dan juga ada Momo. Di 1055 ini pertarungan lebih ke tepatnya Momonosuke. Momonosuke bertarung dengan salah satu admiral Ryokogyu. Yang dimana Momonosuke ini diajar habis-habisan. Diajar habis-habisan. Bahkan si Raizo si Raizo pun juga ikut membantu para samurai lah. Ikut membantu, tapi pertarungan emang kalah ya. Mungkin faktor kekuatan ya. Kekuatan si haki dan juga haki juga berubah menjadi sosok pohon ya. Monster pohon yang besar. Atau tipe buah logia. Tipe alam. Alam lah. Lebih pertarungan lebih ke gini, Man. Di awal chapter itu kan pertarungan Momonosuke dan Ryokogyu, salah satu admiral. Momonosuke kalah dan juga pasukan para samurai juga kewalahan lah. Ya jelas kalau itu emang jelas karena dari segi kemampuan, tingkat kekuatan emang kalah. Tapi ada faktor, ada sesuatu yang aneh ketika Yamato ingin membantu Momonosuke, terus. Tapi kenapa kok dilarang dilarang Momonosuke, Yamato itu membantu, tapi nggak boleh. Itu malah dilarang ya? Sama Momonosuke ya. Malah Momonosuke bilang. Alasan kenapa itu, Mas? Pokoknya tidak boleh membantu. Kamu tidak boleh ikut bertarung gitu. Apa karena dia mungkin sudah menjadi shogun? Harga dirinya mungkin ya? Enggak sih, lebih ke gini. Kalau Momonosuke pas ketika pertarungan itu dia bilang kalau bukan kami, mungkin kami itu warga Wano ya, melindungi Wano Kuni, yang melindungi Wano Kuni, siapa lagi? Masa aku harus bergantung pada orang lain gitu. Termasuk si Luffy ya. Toh kan Momonosuke juga merasa kasihan sama Yamato, kan dia terkurung di Onigashima beberapa tahun selama hidupnya ini, masa dia harus membantu? Kan Momonosuke kan juga pemimpin, dia harus bisa melindungi Wano Kuni juga, warga Wano Kuni. Makanya dilarang itu. Tapi di salah satu momen demi pertarungan gitu, kok Momonosuke mampu mengeluarkan kemampuan nafas apinya Kaido. Mungkin sebelumnya dia gagal ya. Mungkin gagal atau belum menguasai. Tapi di manga kali ini dia berhasil mengeluarkan Holobreed atau skillnya si Kaido ini. Walaupun belum sepenuhnya menguasai ya, tapi dia bisa mengeluarkan. Sampai bahkan 2 kali ya, Mas. 2 kali. 2 kali bahkan. Sempat menyakiti Admiral Ryokogyu. Sampai kena di badan 2 kali. Dan itu Denjiro sempat berkata, "Tuan, kalau bisa lebih tepat sasaran." Mungkin ya maklum ya, baru menguasai kemampuan napas api. Tapi sudah menjadi sesuatu poin plus ya untuk si Momonosuke itu sendiri. Yang dimana sebelumnya belum bisa, sekarang bisa. Apalagi lebih tepatnya kan Momonosuke juga menyadari kalau Wano Kuni harus ada pejuang atau pelindung ketika nanti ada jajahan lain. Jajahan dari bajak laut lain atau dari
beberapa yang mau untuk mengganggu atau menyakiti warganya. Yeah. Karena dia menyadari dia seorang pemimpin atau penguasa di Wonokuni. Yeah. Shogun yang baru. Karena ya gini ya Pak ya. Kalau Momonosuke, aku agak sepakat sama sepakatnya gini. Momonosuke itu harus bisa melindungi Wonokuni dengan kemampuannya sendiri ya. Walaupun masih cengeng, kan di chapter ini kan dia masih menangis ketika ending. Masih menangis karena kan ya gitu. Kewalahan untuk menaklukkan salah satu admiral. Oh, gitu ya. Karena yang istilahnya penjajah admiral itu kan penjajahnya admiral, dia memiliki kemampuan tipologi alam. Kekuatannya mungkin sangat kuat lah katanya. Kuat. Tapi ada salah satu momen bagus momennya. Ketika Yamato mampu menyakiti kepala Ryokugyu. Oh, itu yang di manga di kepala ya. Betul gitu. Itu karena di lapisi senjatanya si Yamato ini. Bahkan salah satu admiral juga mengakui haki ini cukup kuat, cukup menyakitkan. Iya. Sampai dia terbaring di tanah kan itu. Jadi nggak perlu diremehkan ya kemampuannya si Yamato ya. Ini. Tapi malah si Yamato ini dilarang untuk membantu gitu. Mungkin alasannya karena itu ya Mas ya. Mungkin si Yamato seumur hidupnya dia dikurung terus si Momonosuke bilang ini bukan saatnya. Kamu harus hidup bebas. Hidup bebas karena kamu sudah lama terkurung di Wonokuni di Onigashima ya, Kaido lah, putra Kaido lah. Shiraizu itu. Shiraizu itu sempat membantu tapi percuma karena si kekuatan Ryokugyu ini telah menyerap nutrisi atau tubuh lah, tubuh. Sampai mengering ya itu ya. Ketika Ryokugyu menyerang Raizo, dia menyerap beberapa nutrisi bahkan sampai kurus kan. Iya, sampai bukan cuma Ryokugyu kan, banyak Denjiro, Kawamatsu, Inuarashi, Nekomamushi, bahkan sampai kena serangan lah. Iya, semuanya. Lah, momen utama yang penting ketika ini menarik ya setelah itu ya. Ketika ada petir hitam ya. Ada petir hitam atau Housoku muncul secara tiba-tiba. Dan itu mungkin jaraknya cukup jauh. Cukup jauh. Dan si Ryokugyu itu kaget atau mengenai sedikit kemampuan hakinya. Oke, kita kembali lagi ke Housoku, hakinya milik Shang yang mengenai si Admiral Ryokugyu. Ryokugyu sempat kaget ya. Bahkan dia menyadari kalau ada pasukan Akagami no Shanks datang ke Wonokuni, bahkan memancarkan haki Housokunya yang bahkan api ya karena si Jack ini piye Mas. Kok hakinya bisa seluas itu ya? Seluas itu ya. Edan. Mungkin Housoku hakinya berkembang pesat ataupun dia mencangkup luasnya lingkup kemampuan seperti misalkan milik Enel. Enel kan bisa mencangkup semua elemen atau semua pulau. Oh iya. Bahkan dia tahu apa yang dia bicarakan. Dia tahu apa yang dibisikkan ataupun yang rasanya apa? Menggibahi dia. Menggosipi dia. Kok Mama Rimpong. Itu Enel tuh. Mungkin kemampuan Shang jauh lebih tinggi ya. Mungkin dan bahkan krunya si Shang ini sudah di tahap ngilik ibaratnya kayak ngandani ya. Memberitahu ke Shang kalau sudah cukup untuk mengeluarkan haki karena banyak orang yang mungkin tingkatan warga sipil ya, itu bisa terkena dan bahkan sampai pingsan. Bahkan pasukannya pun sempat terkena. Beberapa terkena juga itu. Ya pasukan baru ya, sempat terkena. Ketika Ryokugyu terkena Housokunya, bahkan sempat bilang gini,
sainsnya. Aku tidak menyebutmu baik. Karena cara ini istilahnya tetapi mengincar darah muda yang kelelahan setelah mengubah sejarah bajak laut, bukankah itu membosankan? Apa kalian setakut itu akan datangnya era baru? Wow, itu Sheng ya? Itu Sheng. Maksudnya mungkin angkatan laut takut akan datangnya era baru, era di mana semua bajak laut ataupun sebagian bajak laut akan bergabung untuk menaklukkan pemerintahan dunia. Bukan cuma pasukan revolusi. Pemerintah dunia mungkin salah satunya Taribito ya. Karena Taribito kan tingkatan tertinggi ya. Marinjo juga hancur dah. Iya, itu di saat bersamaan itu ketika hancur juga. Hebat banget. Itu kata-kata Sheng ya. Tapi sebagai opini mungkin takut ya Mas ya. Mungkin takut. Mungkin takutnya gini. Kogyo mungkin dia tidak bisa mengalahkan ataupun menaklukkan Akagami karena tepat bersamaan dengan dia bertarung dengan pasukan samurai yang emang dikenal mempunyai kekuatan misterius ataupun kekuatan yang bukan cuma abal-abal gampangannya, cukup kuat lah karena mempunyai beberapa haki yang kuat. Tapi si Yamato sempat bertanya ya Mas ya. Momo, tolong bilang ke Luffy bersama krunya untuk mengalahkan meminta bantuan untuk mengalahkan si Admiral itu. Tapi Momonosuke menolak ya. Karena Momonosuke dia memahami jangan tergantung pada Luffy dan teman-teman. Luffy, Zoro dan teman-teman. Jangan selalu bergantung pada Luffy dan teman-temannya. Karena takutnya ketika Luffy, Zoro dan yang lain teman-teman itu meninggalkan Wano dan Wano Kuni ada eksekusi ataupun gangguan dari beberapa bajak laut. Takutnya Wano Kuni tidak bisa dilindungi lagi. Oh iya. Mungkin salah satunya itu. Dan ketika Sheng pun berbicara dengan wakil kaptennya ketika Admiral itu pergi, menyetujui untuk pergi. Sama Ben Beckham wakil kapten. Ben Beckman ya. Salah, Beckham pemain sepak bola gitu. Ben Beckman untuk mengambil One Piece. Wow. Salah satu di endingnya kata-kata Sheng di situ. Tapi kita lebih ke fokusnya saat ini Poneglyph. Oh iya, ini untuk Poneglyph di Wano Kuni bahkan ada senjata kuno Pluton. Ya bahkan Franky mempunyai cetakan apa ya namanya? Kopian senjata Pluton untuk membuat senjata Pluton tersebut. Kita punya persepsi nggak Pak tentang? Aku ya sempat lihat sih Mas ya, di mana si Robin sama si Law ini datang bersama dengan disuruh sama Kozuki Sukiyaki untuk menuju ke bawah tanah di gunung. Iya. Di bawah Wano ya. Ruang rahasia Kozuki Sukiyaki ya. Iya, di bawah tanah Wano itu ternyata masih ada tempat persembunyian atau beberapa situs lah di Wano Kuni. Dan si Robin ini sempat melihat di kejauhan ada sedikit celah dan itu bersinar. Dia bertanya-tanya, itu apa itu? Oh, sing cahaya di lantai itu ya, di lantai. Oh, itu ada iku anu Wan. Cahaya sing kayak di jadi tembok-tembok atau lapisan tembok di beberapa terowongan itu emang bercahaya mirip seperti ketika di Pulau Monsei kan ada cahaya. Seperti matahari lah gampangannya. Emang itu pantulan cahaya. Oh, pantulan cahaya kalau di situ. Tapi si Kozuki Sukiyaki ini malah menyuruh si Robin untuk lebih melihatnya sendiri. Ada ruangan kecil dia melihat sendiri gitu. Lihatlah sendiri apa yang terjadi. Dan Robin kaget ya itu ya Mas ya. Kaget. Ternyata Wano Kuni tenggelam 800 tahun yang lalu. Dan bahkan di dalamnya itu ada Rotonobi Mas ketiga. Dan Robin bilang ini kalau mencari satu lagi maka
jalan menuju ke Pulau Raftel akan lebih dekat ya. Atau Locktail atau Raftel akan lebih dekat. Tapi salah satu komandan di komandannya Kaido, All Star, Kapten Jack, ternyata dia itu manusia ikan. Dia mengetahui tentang Poneglyph ataupun Wano Kuni yang sudah tenggelam di masa lampau karena dia manusia ikan ya. Salah satu kemudahan mungkin. Tapi belum dijelaskan Jack itu menemukan Poneglyph atau enggak. Tidak dijelaskan ya, atau ini belum dijelaskan, hanya opini kita ya. Belum dijelaskan tentang tempat persembunyiannya Pluton, senjata misterius Pluton. Itu Pluton, si Kozuki Sukiyaki bilang atau ngomong itu Pluton kalau ingin keluar dari tempat persembunyian, kalau ingin mengeluarkan harus dihancurkan salah satu dinding atau bebatuan yang menjadi bukit di sekitar Wano, atau yang membentengi kota Wano. Karena Kozuki Sukiyaki itu bilang kalau dulu di 800 tahun yang lalu negeri Wano 3 kali lebih besar dari yang sekarang. Dari yang sekarang saat itu ya, karena mungkin fase alam ya, hujan, karena kan Wano Kuni dulu kan dilapisi tembok ataupun bebatuan itu karena untuk menutupi bukit, Mas, untuk menutupi negeri Wano sampai membentuk bukit, bahkan air hujan pun tidak bisa keluar, makanya banjir gitu. Sampai saat ini juga masih banjir. Dan Wano Kuni yang sekarang itu berada di puncak tersebut, berpindah kota lah. Bahkan penghuni yang di bawah itu mulai pindah dan membangun kota yang baru yang berada di atas di puncak ya. Wano Kuni atau yang kita kenal sekarang ya. Negeri samurai itu Kuni itu Wano Kuni. Salah satunya itu sih. Tapi aku meh tanya sama Mas Demet nih ya. Seng ya Mas ya. Seng itu alasan apa kok bisa sampai datang ke Wano? Alasannya gini, ketika kita capai Jack inilah 1054 ya, karena Bartolomeo, pasukan Luffy lah, aliansi Luffy lah, dia memporak-randakan ataupun mengacau di wilayah Shanks, kekuasaan si Shanks ya, bahkan mengganti bendera salah satu. Mungkin itu faktor ya, salah satu faktor ya. Faktor kedua, mungkin Luffy siap. Bahkan di ending cerita kan ketika Admiral Ryukyu pergi, Luffy ternyata memantau. Luffy, Sanji, Zoro, Jinbe bahkan memantau pertarungan itu. Ternyata Momo bahkan mengakui Momo hebat juga gitu. Tapi Jinbe malah bilang kata-katanya ada haki yang cukup mengesankan atau kuat yang aku rasakan. Lalu Luffy flashback. Aku mengenal haki itu atau rasa inilah atau mengingat yang lampau atau mengingat yang dulu. Bukan rasa ini terhadap dia. Oke. Mengenai tentang Poneglyph, ketika Robin dan Law melihat Poneglyph sendiri, bahkan sempat bercerita Kozuki Sukiyaki, aku tidak tahu apa yang dilakukan Oden di masa lalu di lautan atau di luar sana. Yang aku tahu, aku hanya dipasrahi untuk menjaga Poneglyph ataupun sejarah di tempat ini. Istilahnya gitu ya. Istilahnya gitu, untuk menjaga. Tapi untuk chapter selanjutnya, apakah Luffy akan bertemu dengan Shanks? Ya itu Mas. Di 1056 nanti ya. Apakah akan bertemu? Padahal si Shanks sendiri itu sudah mulai pergi ya dari Wano Kuni. Diklaim sih ataupun kita memprediksi sudah mulai pergi. Yang kita prediksi mungkin sudah mulai pergi ataupun dia datang, kan belum ada penjelasan. Datang lagi ke Wano Kuni untuk bertemu Luffy, karena kan krunya pada senang Bang. Berharap ingin segera bertemu Luffy. Mungkin kangen kalau gitu.
kangen pengen bertemu lagi, tapi pada Kayak kenyataannya reuni SMP SMA tuh ya. masa-masa sekolah Masa lah. sekolah. Tapi pada kenyataannya kita belum tahu kelanjutannya. Iya, nanti tunggu saja ya. Tunggu saja lah chapter terbaru nanti. 1056 kita Tidak akan libur ya, membahas, guys, ya. ataupun kita lebih ke nggak bahas lah, kita lebih ke cerita di episode ini. Iya, episode ini. Kita tidak Walaupun gitu. tidak sedetail yang sudah ada Ya, di sudah ada. beberapa konten kreator lainnya. Kita hanya cerita tentang One Piece, apa yang terjadi di One Piece. Kita lebih ke true story di One Iya, Piece. Hebat. Aku Lebih salah satu kehebatan One favorit. Piece lah favoritnya ya kita ya, serta salah satu anime yang nomor 1 di dunia untuk saat ini, Hebat banget. di One Piece. Lah, si Shang ini pergi menurutmu kemana Mas Limet? Nah, itu. Ini untuk spekulasi ya. Segera ke tempatnya si Bartolomeo? Kalau Bartolome enggak, karena pasukannya Shanks ataupun beberapa komandan Kan sempat diganggu itu ya. sempat diganggu. Dia bilang kalau Kid juga ada di sini, ada di Wano Kuni. Oh iya, heeh. Untuk faktor balas dendam, iya mungkin datang ke Wano Kuni untuk balas dendam dengan Kid, iya mungkin. Oh, Untuk Bartolome juga iya, karena dia sudah mengacau di wilayah kekuasaan Shanks. Mungkin iya, Berarti tapi kita belum si tahu. Shang ini ya, si Shang Ah. ini pergi ya, sudah mulai pergi dari negeri Wano ini. Wano di opini kita ya. Ya, opini mungkin akan segera ke tempatnya si Bartolomeo. Ya mungkin untuk mencari lah siapa yang mengganggu wilayah Dalang kita. dari dibalik permasalahan ini Bartolomeo yang kemampuannya benteng. Berir. Wow, hebat. Salah satunya. Tapi untuk next selanjutnya kita akan membahas, tapi ini bukan opini ya, ini hanya cerita kita tentang melihat atau membaca komik, Iya. manganya. Kita hanya bercerita, kita bukan opini. Untuk next selanjutnya mungkin kita akan membahas lebih lanjut di chapter 1056. Tapi kita hanya tunggu pembahasan saja ya, kita tunggu saja. Tapi hanya pembahasan, bukan opini. Ya. Oke, selamat. Terima kasih untuk Cacah TV yang sudah menonton channel ini. Semoga untuk tetap selalu mensupport channel ini Oke. sampai bisa menghibur kalian semua. Oke. Ini hanya cerita kita, bukan opini. Ya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya. Ya. Oke, Terima kasih dan salam sehat semuanya. Ting. Wih, Oke.